Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver BMW All New X1. Ini adalah generasi ketiga dari BMW X1, SUV entry level dari BMW, dan perubahan di generasi ini benar-benar luar biasa, terutama menyangkut desain eksterior, interior, dan fitur-fiturnya. Bahkan mesin walaupun sama juga dilakukan sejumlah penyempurnaan. Nah, kami sudah pernah membuatkan first impression review terhadap mobil ini. Jadi kalau Anda ingin lihat setiap detail perubahannya dari BMW X1 terbaru ini, Anda bisa klik link yang ada di atas kanan ini. Tapi di video kali ini, sesaat setelah launching, mobil ini langsung dikirim ke kantor kami dan kami bisa melakukan pengetesan jangka panjang untuk melihat bagaimana impresi berkendaranya, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya. Dan inilah BMW All New X1. Kita mulai dulu dari bagian yang tidak banyak berubah, yaitu penggeraknya. Jadi mesinnya masih memakai mesin X1 yang lama, yang ini juga sama seperti yang digunakan oleh Mini Cooper, yaitu unit 1500 cc 3 silinder turbo. Sebenarnya kami bukan pecinta mesin ini karena 1 3 silinder di generasi sebelum dari X1 ini cukup terasa getarannya dan suaranya juga masih terdengar. Kemudian outputnya juga kecil karena 1500 cc turbo hanya 136 HP di model sebelum ini. Sedangkan bandingkan dengan pemain-pemain Jepang yang 1500 cc turbonya sudah di atas 170 HP. Tapi di generasi baru ini BMW mengklaim mereka melakukan perubahan hingga 90% dari komponennya. Jadi komponen-komponen tersebut entah diganti baru atau disempurnakan untuk memberikan performa serta konsumsi bahan bakar yang lebih baik. Hasilnya, klaim dari BMW, mesin ini sekarang naik 20 HP. Itu cukup signifikan menjadi 156 HP. Sementara torsinya naik 10 Nm dari 220 Nm menjadi 230 Nm. Dan itu membuat angka klaim 0 sampai 100 km per jam mobil ini turun dari sebelumnya 9,8 detik sekarang menjadi 9,0 detik. Tapi untuk angka akselerasi itu nanti akan kita tes karena kita bisa menguji mobil ini dalam jangka panjang, jadi kita akan melakukan pengetesan sendiri. Nah, tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi 7 speed dual clutch. Dan ini kalau lihat sekilas ya, ini mestinya pengendalian mobil ini akan sangat bagus. Pertama, ini adalah BMW, kemudian dalam keadaan standar sudah ada strut bar yang menghubungkan suspensi kiri dan kanan. Nah, tapi walaupun mesin dan penggeraknya itu masih mirip dari generasi sebelumnya, walaupun dengan peningkatan performa dan diklaim lebih hemat bahan bakar, yang lainnya berubah total. Anda bisa lihat dari bagian luarnya, ini dia lebih besar. Jadi dia bahkan lebih panjang, itu sampai 53 mm. Kemudian mobil ini juga lebih lebar, wheelbase-nya lebih panjang, sehingga membuat ukuran dari mobil ini sekarang hanya berbeda tipis dengan BMW X3 generasi pertama. Nah, itu akan berpengaruh ke luas dari space penumpang di dalam. Tapi di bagian luar bukan hanya membesar, tapi dia juga menjadi semakin keren wajahnya. Ini
grillnya besar, terbesar untuk sebuah BMW X1, tapi tidak mengikuti tren terkini yang sampai bawah, dan rasanya ini grill tepat sekali disematkan di sebuah BMW X1. Besar, gagah, tapi tidak berlebihan. Kemudian kalau di luar negeri, grill ini sudah memiliki fitur active grill. Jadi dia bisa menutup kalau tidak dibutuhkan pendinginan, yang membuat coefficient of drag mobil ini juga terkecil dari BMW X1 sebelumnya, yaitu 0,26. Nah, di bagian tengah ini ada fitur radar yang dia bisa memantau jarak ke depan. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan hardware radar. Jadi termasuk kamera, termasuk sonar di sini, yang itu memungkinkan mobil ini bisa mencegah Anda dari tabrakan beruntun. Dia bisa mengerem, dia bisa lane departure warning dengan steering correction, dia bisa blind spot monitoring. Tapi memang belum seluruh fitur dari fitur radar ini dibuka. Misalnya adaptive cruise control belum ada di mobil ini, karena sekarang semua BMW X1 itu sudah dilengkapi hardware-nya. Namun untuk membuka semua fitur dari fitur radar itu, Anda harus melakukannya dengan skema berlangganan alias subscription. Nah, itu baru bisa terjadi di luar negeri karena BMW Connected Drive-nya itu sudah tersambung ke internet dan ke server mereka, tapi di Indonesia belum. Tapi minimal Anda akan mendapatkan sejumlah proteksi dari fitur radarnya. Nah, balik lagi ke desain, ini bentuk lampu, bentuk bumpernya, bentuk grillnya, ini benar-benar bikin mobil ini walaupun ini adalah entry level tapi terlihat gagah. Dari samping proporsinya juga cantik, tidak berlebihan. Ini atap juga ada sedikit melandainya, jadi nggak kaku-kaku amat. Kemudian ban ini menggunakan ukuran 18 inci dengan model velg yang modern ya, dan velg ini unik. Dia ada beberapa bagiannya, ini ada bagian luarnya ini seperti dove yang bisa dilepas. Ini untuk menambah aerodinamika, tapi sebenarnya ini bukan velg kaleng, tapi ini adalah velg aluminium yang proper. Lantas bagian belakang ini yang saya paling suka. Pahatan lampu 3D-nya, bumpernya simple tapi benar-benar modern dan berkelas. Garis-garisnya tuh, patah-patahnya tuh artistik sekali. Kemudian bagasi juga sudah elektrik. Kapasitas bagasi juga membesar dari sebelumnya. Sekarang di 440 liter. Dan di bagian bawah ini juga masih ada space. Jadi memang kenapa dia bisa sampai 440 liter, karena bagian bawahnya masih besar. Jadi Anda bisa secara fleksibel meletakkan barang-barang. Kemudian jok belakang itu juga bisa dilipat rata 40, 20, 40. Walaupun bagian luarnya menawan, tapi sebenarnya bukan itu yang paling saya suka, tapi bagian dalamnya yang lebih menawan lagi. Ini pertama kalinya saya masuk ke sebuah BMW X1 dan tidak merasa seperti masuk ke BMW yang entry level. Kualitas materialnya, semua material empuk, kemudian trim yang dipilih, curve display-nya sudah hadir, konsol yang mengambang, tuas transmisi model baru, kemudian layout yang minimalis dari BMW terkini, kemudian ada ambient light-nya juga yang sangat cantik di malam hari. Bahkan wireless charging ini juga dilengkapi dengan ambient light yang memberikan warna ceria sekaligus memberikan kesan mahal di mobil ini. Dan kesan mahal juga bertambah dengan adanya panoramic sunroof yang ini membuat kabin itu jadi terang, terkesan lebih lega, dan menjadi lebih kuat aura mahalnya itu. Posisi berkendara tidak usah ditanya, BMW selalu memiliki posisi berkendara yang ergonomis, dan ini sudah diatur secara elektrik baik di bangku kiri maupun bangku kanan. Dan untuk bangku pengemudi ini ada 2 buah memori untuk penyetelan bangkunya. Ini kabin terbaik dari sebuah X1 dan jauh sekali dibandingkan X1 sebelumnya. Dan ini langsung menggugah kita untuk mengendarai mobil ini.
Tapi sebelum mengendarai, ada satu yang mau saya lakukan, adalah ini mobil benar-benar baru grass pada saat sampai ke tempat kami itu belum 50 km. Jadi benar-benar belum semua plastik itu dikretekin, yang di sini sudah, tapi ada satu yang paling utama. Wow. Dan Anda bisa melihat betapa beningnya layar ini. Fitur-fiturnya pun juga banyak di sini. Dan saya akan memberikan fingerprint pertama di sini. Karena ya ini fingerprint magnet ya. Jadi kalau Anda mau menjaga keindahannya, Anda harus lebih rajin untuk mengelapnya. Dan ini kelihatan curve display ini 2 buah layar, 1 instrumen, 1 multimedia, tapi dirancangnya tuh benar-benar memikirkan posisi setir. Ada sejumlah mobil premium lain yang bentuk instrumennya seperti ini, tapi beberapa informasi itu terhalang lingkar setir. Ini tidak, lingkar setir itu benar-benar melewati area yang tidak ada informasinya. Jadi nggak ada perasaan kayak kita kehilangan informasi karena terhalang setir. Oke, udah tidak perlu berlama-lama, itu tadi highlightnya mengenai BMW X1 ini. Tapi lebih penting di video kali ini adalah bagaimana rasa berkendaranya. Engine start stop, ini tombolnya di sini. Nah, pada saat saya posting di Instagram ada yang nanya, nanti kalau kena anak kecil gimana? Kedudukan anak kecil gimana? Yang pertama, dia tidak akan mati mesin pada saat mobil itu berjalan. Kemudian, ya anak kecil tidak seharusnya duduk di sini. Anak kecil mestinya di belakang dengan child seat. Dan tidak seharusnya berada di depan dan bisa berjalan kemana-mana. Oke, let's go. Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas, yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar beroktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap optimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Teknologi baru Shell V-Power Nitro Plus dirancang dan diklaim mampu membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan mencegah terjadinya penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Shell V-Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat. Nah sekarang semakin sering Anda mengisi bahan bakar di SPBU Shell, semakin menguntungkan karena Anda bisa mengumpulkan poin program loyalitas Shell Go Plus yang juga bahkan bisa Anda gunakan untuk diskon pembelian bahan bakar berikutnya. Dan jangan lupa juga download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member Shell Go Plus untuk bisa Anda rasakan manfaatnya. Sekarang kita langsung jalan merasakan impresi dari BMW X1 ini. Let's go. X1 adalah entry level dari BMW. Makanya biasanya mobil ini tidak pernah terlalu menggairahkan. Tapi generasi ketiga ini berbeda. Berbeda karena dia lebih terasa premiumnya. Perasaannya pada saat memegang setir, melihat kabinnya, kemudian lebih halus getaran dari mesin 3 silindernya. Seperti kita tahu 3 silinder biasanya itu bergetar dan suaranya itu kurang enak gitu ya untuk didengar. Nih sekarang getarannya lebih halus. Kemudian peredaman suaranya juga cukup hening. Jadi bukan hanya dari luar itu samar-samar terdengar, tapi suara mesin 3 silindernya bahkan ketika kita berjalan normal itu tidak terdengar sama sekali. Dia tuh baru terdengar samar pada saat akselerasi. Serta karakter bantingannya yang dewasa. Tapi jangan disalahartikan dulu.
Maksud saya bantingan dewasa di sini bukan berarti empuk. Iya, mobil ini terasa kalau di kecepatan rendah itu lebih cenderung ke arah keras, apalagi melewati jalan yang rusak di kecepatan rendah gitu ya, mobilnya agak goyang. Tapi mungkin itu karena memang anti roll bar-nya atau stabilizernya yang keras untuk mendukung kestabilan yang tinggi. Tapi kalau Anda lewat polisi tidur atau di jalan tol seperti ini, kecepatan menengah sampai atas, itu suspensinya ternyata nggak keras-keras amat gitu. Bahkan dia tuh perpaduan yang tepat antara kenyamanan dan pengendalian. Pengendaliannya sendiri untuk sebuah SUV luar biasa, sangat stabil, kemudian daya cengkeramnya bagus, pengendaliannya sangat presisi ketika kita kasih input setir. Bahkan pada saat diberi manuver mendadak, ya ada limbung karena ini sebuah SUV, tapi limbungnya itu minimal dan sangat memberi percaya diri mengendarai mobil ini di kecepatan berapapun. Dan mobil ini untuk dipakai jalan jauh dengan jok barunya ini yang nyaman, posisi berkendara yang nyaman, karakter bantingannya itu masih nyaman buat perjalanan jauh, tapi pengendaliannya memang benar-benar memukau untuk sebuah SUV berpenggerak depan. Sekarang bagaimana dengan mesinnya? BMW mengklaim terjadi kenaikan dari 140 menjadi 156 HP dan torsi naik 10 Nm menjadi 230 Nm. Apakah terbukti perbedaannya? Perbedaannya yang terasa di generasi baru ini, walaupun mesinnya secara konfigurasi sama, tapi dia terasa effortless. Jadi ketika kita menambah gas seperti ini, nggak ada RPM itu terlalu tinggi berlebihan, bahkan RPM tuh dijaga rendah, tapi mobil tuh meluncur aja ya, lebih effortless rasanya, lebih enteng gitu mobil itu untuk melaju. Nah tapi sebenarnya apakah akselerasi maksimalnya benar-benar bertambah lebih cepat? Nah ini harus kita uji sendiri. Saya udah bawa alat berbasis GPS, klaimnya dari 9,8 detik menjadi 9,0 detik. Dari tes kami di model yang sebelum ini, yang diklaim 9,8 detik, kami mendapatkan 9,7 detik. Kita lihat kalau model baru ini. Sekarang kita matikan AC dulu, terus kita masukkan ke mode L. Oke, karena nggak ada S di transmisinya, sekarang L. Kemudian modenya kita bikin Sport. Oke, injak gas keras-keras, injak gaspol. Loh, startnya cuma dari 1300. Rendah sekali startnya. Tapi habis itu tenaganya terasa kuat. Oke, berapa nih 0-100-nya? Wah! Wow. Anda nggak akan percaya ini. Coba saya foto dulu ya. Saya foto. Oke, Anda bisa lihat hasilnya. Luar biasa. 8,68 detik, 8,7 detik. Dan itu startnya ya. Anda bisa lihat tadi di RPM-nya. Startnya tuh dari RPM rendah. Mungkin dari 1300, begitu rem saya lepas dia naik kira-kira hampir 2000 RPM. Tapi bukan yang dari 3000 atau 4000. Jadi startnya tuh gak ada loncat sama sekali. Tapi begitu mobil itu mulai bergerak tuh dia tenaganya tuh datang terus. Dan 8,68 itu sangat cepat. Dan bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Oke, mesin ini terbukti lebih cepat. Dia 16 HP lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, saya udah nyetir mobil ini lebih dari 500 km dan saya mendapati konsumsi bahan bakarnya lebih irit juga. Kalau yang di generasi sebelum ini di kecepatan rata-rata 22 km per jam atau rute dalam kota, itu dia mencatat 10,5 km per liter. Mobil ini bisa 11,8 km per liter. Di tol rata-rata 90 km per jam. Model sebelum ini di 17 km per liter. Mobil ini dengan mudah 21 km per liter. Jadi good job BMW. Walaupun menggunakan struktur mesin yang sama, 3 silinder 1500 turbo yang sama, tapi dengan pembenahan 90% lebih komponennya, itu menjadi lebih halus, lebih effortless, performanya lebih baik, konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Good job.
Jadi jelas, mobil ini mengalami perbaikan dalam hal performa dan rasa berkendara ke arah yang lebih positif. Tapi memang ada beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama, BMW itu terkenal dengan sistem iDrive-nya yang sudah mereka kembangkan sejak tahun 2002 dan menjadi sangat enak dan intuitif untuk digunakan. Tapi sekarang iDrive-nya tidak ada dan terus terang kami tidak begitu suka dengan cara navigasi di entertainment system BMW terbaru termasuk di X1 ini, karena membutuhkan waktu untuk terbiasa. Memang ini jadi seperti tablet ya, dan ini juga icon-iconnya bisa Anda atur sesuai dengan keinginan Anda. Tapi ketika kita sedang berjalan, kadang lebih praktis menggunakan tuas iDrive untuk mengoperasikan entertainment system ketimbang kita harus ke depan untuk mencari mana yang kita pencet. Ayo dong BMW, balikin lagi iDrive-nya. Ya, berikutnya adalah sistem ADAS-nya yang sekarang strateginya baru dari BMW. Oke, saya jelasin sedikit strategi ini. Jadi, sekarang semua BMW X1 itu sudah memiliki hardware yang ADAS ready. Sudah ada radarnya, sudah ada kameranya. Tapi di negara-negara lain itu kita bisa pilih mau membuka fitur ADAS yang mana saja sesuai dengan kebutuhan. Adaptive Cruise Control misalnya, itu bisa kita buka pada saat kita lagi mau liburan keluarga atau kita lagi mau melewati tol jarak panjang gitu ya. Jadi kita tidak perlu membayar option yang mahal karena dari awal mobil itu sudah ada hardware-nya, dan semakin banyak hardware itu dibuat kan artinya semakin rendah cost-nya. Nah, barulah orang-orang yang membutuhkan fitur tertentu membayar lebih, itu pun dalam bentuk subscription. Sebenarnya menarik, tapi sayangnya di Indonesia itu belum bisa dilakukan karena itu harus dengan BMW Connected Drive yang artinya mobilnya terhubung ke internet, sedangkan di Indonesia itu belum bisa. Jadi walaupun hardware-nya ada, kita belum bisa punya Adaptive Cruise Control di mobil ini. Gemes aja gitu. Kemudian konsol mengambang di tengah ini juga masih punya laci penyimpanan. Walaupun kapasitasnya tidak terlalu banyak, tapi ini jelas menambah kepraktisan. Yang jadi masalah adalah cara membukanya. Satu, kita pencet di sini untuk membuka dan kita expect dia membuka ke kiri. Tidak, ini hanya membuka satu arah. Jadi hanya untuk penumpang. Kemungkinan mobil ini mungkin dirancang untuk setir kiri kali ya, tapi untuk driver sangat sulit. Sedangkan zaman sekarang itu laci di konsol tengah ini sudah bisa membuka ke kanan maupun ke kiri, tapi yang di sini belum bisa, hanya membuka ke satu arah, dan ini kurang praktis untuk Anda sebagai pengemudi. Tuas tarikan pintu ini seperti BMW zaman dulu, jadi dia agak ke depan, dan ini kadang-kadang pada saat kita parkir yang miring ke kanan ini membuat lebih berat, dan BMW tidak menyediakan option untuk kita menarik pintu di sini. Jadi keren untuk dilihat, tapi di beberapa situasi jadi agak berat untuk menutup pintunya. Namun di lain sisi mobil ini juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama, instrumennya. Di generasi sebelum ini saya sempat mengeluhkan instrumen BMW kok full digital tapi nggak bisa dipilih, nggak ada pilihan coraknya ya, hanya corak yang sama tapi warnanya saja, jadi hanya desain yang sama. Nah sekarang di generasi baru ini curve display-nya khusus untuk instrumennya kita udah punya 3 macam desain yang bisa kita pilih, jadi lebih menyenangkan lah. Kalau kita bosan dengan tampilan ini, kita bisa coba tampilan yang lain. Jadi terlihat BMW sudah lebih memaksimalkan layar full digitalnya ini. Nah kemudian hal yang saya suka berikutnya dari mobil ini, misalnya kita masuk ke satu gang, astaga, jalannya berliku-liku. Wow, misalnya begitu ya. Aduh, buntu lagi. Tenang, walaupun ini entry level, tapi dia sudah dilengkapi dengan reversing assistant. Jadi Anda bisa tinggal ngatur gas dan remnya saja, dia akan bisa mundur sesuai dengan cara kita datang tadi. Jadi nanti kita lihat apakah dia bisa keluar ke jalan besar lagi secara presisi.
Ih, cakep. Kemudian kelebihan yang kedua, mobil ini seperti tadi saya bilang, ini entry level, bukan level yang paling tinggi dari BMW. Bahkan dia adalah yang paling basic, tapi dia sudah dilengkapi dengan welcome carpet light. Jadi kalau kita di malam hari itu kita mendekati mobil saja udah ada carpet lightnya yang seakan menyambut kita. Yang biasanya hanya ada di tipe-tipe atas, tapi sekarang di sini sudah ada. Dan satu lagi, ketika kita mendekati mobil dan kita mengantungi kunci, dia seakan menyambut kita. Satu, tadi dengan lampunya itu. Kemudian lampu mobilnya juga menyala. Kunci langsung membuka. Jadi Anda bahkan tidak perlu menyentuh mobil, kuncinya sudah terbuka. Apa yang terjadi kalau Anda nggak jadi masuk? Kalau Anda nggak jadi masuk, Anda menjauh, dia akan langsung kunci sendiri lagi. Canggih fiturnya untuk sebuah entry level. Berikutnya yang sangat menyenangkan adalah lantai dari mobil ini rendah, sehingga duduk itu di belakang terutama, paha Anda tersangga dengan baik, apalagi armrestnya juga memadai tingginya, membuat pengalaman duduk di belakang BMW X1 ini bisa dibilang nyaman. Dan ini adalah BMW X1 pertama yang layak untuk Anda gunakan pengemudi dan Anda duduk di belakang secara nyaman. Nah, ini untuk tuas pintunya, dia seperti kembali ke zaman dulu, jadi tidak memakai tuas yang nongol, dia lebih rata dengan mobil dan membuka seperti ini. Tapi sebenarnya ini adalah desain yang satu, mudah untuk digunakan, kemudian membuat garis bodinya itu rata dan tidak semahal sistem yang rata seperti ini kemudian dia membuka keluar seperti yang ada di mobil-mobil listrik atau di mobil-mobil yang mewah lainnya. Tapi buat saya nggak masalah karena desainnya rapi dan membukanya pun sangat mudah. Secara umum, BMW X1 ini terasa lebih dewasa. Bukan sekedar bermerek BMW, tapi memang layak menyandang emblem tersebut. Sangat layak. Mobil ini praktis untuk digunakan, mudah untuk digunakan, asyik untuk dikendarai dengan kualitas dan fitur yang mirip dengan tipe BMW yang lebih mahal. Biasanya saya tuh nggak pernah terlalu suka X1, tapi yang ini berbeda. Generasi ini berbeda. Bahkan ini menurut kami adalah BMW yang value for money-nya terbaik saat ini di Indonesia. Jadi bagaimana kesimpulannya? Well, jelas ini adalah BMW X1 terbaik yang pernah dibuat. Bahkan kami menilai ini juga salah satu BMW terbaik yang layak Anda beli. Karena dengan mengeluarkan uang tidak semahal BMW lainnya, dengan X1 terbaru ini Anda mendapatkan pengalaman proper mengendarai sebuah BMW. Mesinnya lebih halus, mesinnya lebih bertenaga, konsumsi bahan bakarnya lebih irit, duduk belakangnya juga sudah layak, kabin depannya luar biasa, dan fun to drive-nya benar-benar seperti layaknya sebuah BMW. Well done, ini adalah perubahan terbaik BMW X1 yang pernah kami lihat. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.